Nah, jadi ngerawat ibu tuh yang DM pingsan di rumah ya. Jadi pingsan di rumah. Waktu itu aku sampai harus apa namanya jendela ya, kemudian ngangkat ke IGD. Di IGD terdeteksi gulanya 400. Nah gitu. Jadi waktu itu susternya nanya, ini ibunya kenapa? Padahal waktu itu memang almarhum ayah yang wafat. Ya, karena diabetes dan waktu itu ada hipo ya. Hipo kemudian berkelanjutan sampai akhirnya tidak tertolong lah, intinya begitu ya. Nah, tapi waktu itu aku tidak tahu bahwa ibuku ternyata juga memiliki potensi DM dan kemudian ya akhirnya terdeteksi DM. Jadi sebelumnya nggak ngeh kalau DM, Nggak ngeh, nggak sadar nggak gitu ya, sadar. pingsan. Ya, tapi walaupun memang ibuku dari dulu rada gemuk ya, gitu Oke. loh. Tapi kan namanya kita nggak ngerti ya, dulu kan namanya makan juga harus pakai nasi kan, taunya dulu ya. Nah, jadi tidak tahu bahwa untuk stop DM tuh gimana sih, stop diabetes gimana sih gitu kan. Karena singkat cerita setelah perawatan rumah sakit kurang lebih sekitar 2 minggu ya keluar, kemudian setiap bulan cross check ke dokter, itu selalu gulanya di atas 200 Mbak. Jadi nggak ngaruh gitu ya? Nggak ngaruh. Dan kemudian yang uniknya adalah dokternya itu selalu kasih saran ke ibuku, ibu harus turunkan berat badan. Sembari dokternya? Sedangkan dokternya gendut juga. Jadi jadi ibu harus turunkan berat badan. Jadi saya ngeliatin dokternya gitu ya. Dipraktekin gini ya? Nah, ya. Dokternya gini ya? Mohon maaf ya, nakes-nakes ya. Mohon maaf nih. Terus gini. Ya. Oke, terus Ya. apa Mas Ebi nganter Ibu. Saya ngomong, Ibu turunin berat badan ya. Iya. Terus saya bingung. Tapi dokternya gini juga gitu ya. Jadi saya ngeliatin dokternya setiap Aduh. bulan gitu ya, bingung ya. Mohon maaf nih, nggak masuk di akal gitu. Hampir kena julid ya. Iya. Jadi keluar-keluar setiap dari check up tuh bukannya tambah termotivasi malah bingung gitu ya. Ini dokternya suruh dikasih minum obat ya banyak gitu kan. Tapi ini dokternya kurus-kurus. Iya, Nyuruh ibu saya suruh kurus gitu kan. Bingung gitu. iya. Nah, Harus sebenarnya, Dok, boleh dijawab nggak gitu? Mau dibales sama aku gitu ya. Aduh, ya udah alhamdulillah. banyak dokter yang apa termotivasi ya Ya, dari ceritanya Mas Ebi. Jadi ya, kalau mau cuma menyuruh, tolong dipraktekkan juga. ya, Gitu. mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau nakes-nakes di sini udah pasti langsing lah. Ya udah, semua nakes-nakes di sini. Apalagi dokter dari Ya, itu sahabat aku langsing ya banget. pasti pasti kalau nakes pasti sudah pernah ditanya sama pasiennya dok ya. Gitu. Maksudnya gimana sih bisa langsing lah kalau Nah, dokternya aja gemuk gimana bisa nyuruh langsing kan? nah, ini ada satu hal yang aku ini ya teman-teman ya aku perhatikan dari Mas Tio, Mas Ebi. Mereka ini kok best friend banget sih kalau dibilang anak sekarang kok bestie banget. Karena apa? Karena aku melihat ada idealisme gitu. Ada pandangan insight. Makanya hari ini Keto Fitness ya. Kenapa kita sih pengen bebas diabetes total gitu ya. Dengan 5 pilar KF dan olah Tadi nafas. tadi ada yang nanya Mas Ebi pakainya ini banget sih santai banget. Enggak Kita tadi saya bilang, tadi kan aku bilang nih seminar santai nggak usah pakai blazer, nggak usah pakai ini ya, jadi dan santai untuk Mas. Mas Ebi ngajakin aku juga di Keto Fitness ya. Dulu kita pertama langsung Aderai gitu ya. Itu saking idealisnya gitu. Aderai itu pro banget dengan lifestyle. Iya, Dan udah gitu ketika kita bikin acara offline setelah pandemi gitu ya. Pokoknya gimana caranya Keto Fitness tuh selalu hadir dengan baju-baju yang sporty gitu. iya. Apa? Karena sebenarnya kalau kita mau belajar kita harus have fun. Misal Mas Ebi, aku tanya Mas Ebi waktu sekolah dulu ngerti nggak sih kalau misalnya konex, sin cos gitu ya? Nggak keinget ya. Terus dulu ngapain belajar matematika kan gitu ya. Tapi ketika aku tanya, Mas inget nggak waktu itu kantinnya jualan apa? Nah, Itu kan pasti keinget karena apa? ingat. Happy gitu loh. Nah di Keto Fitness ini aku ngeliat Mas Ebi tuh orangnya santuy gitu kan. Pengennya kita belajar tapi dalam keadaan happy, dalam keadaan relax. Dan mudah-mudahan hari ini teman-teman yang sudah dikaruniai kesehatan ataupun sedang mengejar kesehatan juga dalam keadaan Dan relax. teman-teman yang di Zoom, Ya, yang Zoom, sudah baru dimanapun belajar mengenai 5 pilar KF, di sini ada Coach dimanapun Ebi. berada. Manfaatin, pers aja deh semua ilmunya dari Coach Ebi yang udah ngalamin gitu ya, membantu ibunya bebas diabetes dan sekarang juga sebagai bodybuilder dan personal trainer. Tepuk tangan dong. Iya, makasih Mas Ari. Nah, jadi singkat cerita saya gemuk, kemudian saya ngawal ibu saya, kemudian apa namanya ikut
KF? ikut mengecil ya badannya. Oh, Nah, ikut jadi kempes. ikut kempes sampai ke 62, yaitu BB waktu SMA ya. Nah, Back to jadi school berarti ya, ya. jadi yang tadi saya bilang ada suplemen tuh nggak pernah nyentuh 62. Nah, nggak pernah. Cuma Cuma PHP. 69. Iya. 69 paling rendah 69. Oke. Jadi begitu nih KF 62. Wih, Wow, keren banget. Tapi bis itu dibully. Kenapa? Kecekingan. kecekingan. Nah, kenapa Ceking. kecekingan? Ya, kenapa kecekingan? Karena nggak ada massa ototnya. Tuh. Ya, paham ya? Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah ber-KF, ya, sudah ber-KF, itu kenapa mesti latihan beban? Bagi yang sudah punya buku berawal dari Alif, ya Mas Tio, Yes. tadi sudah menjelaskan ya kenapa pentingnya menaikkan massa otot segala macam. Karena sebagian dari kita nggak pernah olahraga, terutama Ya. latihan beban. Ya, nah sehingga massa otot nanti aku akan bahas lebih detail ya kenapa kita perlu menaikkan massa otot. Tapi intinya adalah waktu itu aku cekingan, dibully sana sini, ya makanya identik anak kita tuh apa? Ceking, Ya, betul? betul. Ya, dulu jangan keto lu ntar badan lu ceking abis, ya tinggal tulang aja segala macam. Waduh, itu dulu udah banyak, bener? Sempat Dulu. sempat merasuk hati juga Ah, dong. iya. Baper juga dong. Baper sempet lah Nah, gitu. Tapi konsul kepada orang yang tepat. Nah ini yang paling penting ya. yes. Konsul kepada orang yang tepat. Nah jadi waktu itu nanya kemana? Ke Mas Tio. Mas gimana sih supaya ya gemukin badan tapi nggak pengen gemuk lagi lemak nih. Ya harus latihan beban Mas gitu. Menaikkan Menaikkan masa massa otot. otot. Oke. Nah mulailah waktu itu journey saya perjalanan dari Juni 2019 ya. Nah ini lucu nih kalau yang aktif di FB ya. Di FB itu kan sering ada apa? Reminder kayak history. Memoris ya, memori ya. Nah, Memori ya, ini betul. banyak keluar nih memori latihan saya waktu dulu 2019. Aduh mas, saya ngeliat tuh juga Sedih. Kurus yang udah banget. yang udah mungkin ada friend di FB ku, mungkin bisa lihat ya aku udah share ya. Aduh, gila sotoy banget. Jadi Mas Ebi kegemukan ngelihat dokter gemuk dia mau ngebully tapi ditahan ya kan. Terus dari itu dia kekurusan malah dia yang dibully. Nah, ketika baper justru disitulah dapat hidayah untuk belajar menaikkan massa otot Ya, ya. jadi belajar, mulai daftar gym ya. Tapi apakah harus nge-gym? Enggak. Enggak. Nanti aku jelasin ya. Nah, tapi memang waktu itu kebetulan aku daftar gym, kemudian aku serius ya. Dan sekarang dari 2019 berapa naik kilonya? Itu aja deh. Ya pokoknya naik massa ototnya secara Itu penting berat badannya nambah. nambahnya 11 kilo ya, kemudian ya 11 kilo. BB-nya. BB Kalau naik massa ototnya 12 kilo. bisa begitu Bisa ya? begitu. Oke, Ah, nanti kita simak aja. ya. Mas Ebi akan memaparkan materinya Ya. supaya nanti menjadi pendukung praktek kita sore ini bersama Mas Gunggung juga. Oke, kita tepuk tangan untuk founder Keto Fitness Indonesia, Mas Ebi Pranoto. Oke, by the way, itu Keto Fitness dulu nggak sengaja ya waktu itu karena waktu itu aku bikin ada FB grupnya memang karena sebenarnya untuk sharing-sharing aku latihan beban sekalian kemudian mengenalkan KF ya kepada teman-teman gym ya jadi awalnya di situ. Nah jadi Keto Fitness sendiri FB grupnya udah 4 tahun ya jadi aku bikin itu 1 Agustus dengan nama Keto Fitness ya. Nah melanjutkan tadi cerita tadi bahwa kemudian aku serius ya 11 kilo aku udah naik sekarang selama 4 tahun. Tapi yang sekarang yang menarik yang kurasakan adalah orang-orang yang tadinya ngebully atau ngelihat bahwa keto tuh ceking mereka amazed gitu sekarang. Lu badan kok beda ya gitu. Baik baik wanita atau pria gitu apalagi yang cowok yang tahu lah gitu ya badan. Kok bisa badan lu masih nggak makan nasi? Masih nggak makan nasi. Tambah bingung lagi mereka gitu kan. Apalagi kemarin mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu kemarin aku ikut ada kompetisi namanya Strongmania. Nih aku pakai namanya Strongmania 3 ya. Yang 1 2 aku nggak ikut. Nah, ini yang ketiga aku ikut. Itu teman-teman ya itu aku udah dikenal ya. Nah, jadi udah dipanggilnya Om Keto, Om Keto. Om Keto, Om Keto. Jadi udah terkenalnya Om Keto ya, gitu. Om Keto ini wah, pokoknya gitu. Tapi yang membuat ya aku sedikit seneng gitu ya. Maksudnya aku bisa motivasi anak-anak di sana gitu bahwa ternyata aku jadi patokan. Jadi patokan begini, karena usia aku juga udah hampir jelita ya, jelang 50 tahun gitu ya. Nah, jadi mereka punya patokan. Itu kalau Mas Ebi bisa, masa lu nggak bisa sih? Paham nggak? Nah, jadi karena rata-rata yang ikutan tuh umur 30, ya ada 40 lah ya. Nah, gitu rata-rata umur 30 lah, ada 28 segala macam. Jadi yang menarik kemarin pada saat pertandingan persiapan walaupun sedikit sebentar cuma 2 minggu ya paling nggak ada 4 gerakan yang memang aku bisa lewatin tapi tidak bisa secara baik
nggak masalah ya karena memang tidak mencari menang, tapi hanya untuk membuktikan bahwa tenaga keton itu memang tetap bisa dipakai untuk weightlifting atau powerlifting ya. Tapi teman-teman tidak usah, nanti aku bicara secara basic kenapa sih perlu untuk latihan beban ya. Jadi flashback tadi bahwa sudah naik 11 kilo ya, masa otot 12 kilo. Nah, banyak hal-hal yang sangat menarik dengan pada saat aku sudah rutin latihan beban ya. Nah, mungkin nanti korelasinya dengan topik workshop hari ini yaitu diabetes ini sangat penting sekali. Ya, kenapa? Karena otot rangka kita itu adalah tempat pembuangan glukosa terbesar di badan kita. Ya, aku ulangin. Ya, otot rangka kita adalah tempat pembuangan glukosa disposal, ya, glucose disposal, ya, terbesar. Nah, jadi artinya apa? Artinya adalah ber-KF itu udah bagus nggak? Bagus, ya. HbA1c turun nggak? Turun. Tapi menariknya, ya kalau teman-teman melakukan latihan beban secara rutin, nah itu bahas rutin itu gimana ya? Nah, secara rutin, bagi yang penderita DM, nah karena aku sudah mengadakan kelas pelatihan gratis ya di Keto Fitness online maupun dulu juga sempat offline, ya kami sudah lakukan sejak tahun 2020, ya jadi sudah 3 tahun lebih, sudah lebih dari 5.000 peserta yang sudah ikutan secara gratis, ya dan banyak laporan yang sudah masuk dari teman-teman yang mereka diabetes, ya penurunan HbA1c-nya antara mereka yang mager yang menjalankan cuma 4 pilar KF ya, 4 pilar maksudnya latihan beban ya. Nah kemudian yang satu lagi yang mereka rutin latihan beban, penurunan HbA1c-nya lebih cepat yang mereka rutin latihan beban. Ya, ada yang 4 poin turun dari 10 menjadi 6 dalam waktu nggak nyampe 3 bulan. Ya, nah biasanya memang variabelnya cukup banyak, tapi rata-rata penurunannya biasanya kalau yang mager agak lama, gitu ya. Nah kenapa demikian? Karena pada saat latihan beban, melatih otot rangka kita itu membuat insulin kita, tadi kan Mas Teh sudah menjelaskan ya masalah insulin resisten ya, kemudian nah kalau namanya resisten berarti kebalikannya apa? Sensitif ya. Nah dengan kita ber-KF ya, kita mengatur pola makan, bisa nggak menjadi insulin sensitif? Bisa, tapi akan jauh lebih bisa ya kalau misalnya teman-teman melatih otot rangkanya dengan serius gitu. Kenapa? Karena otot akan menarik. Makanya tadi aku bilang HbA1c itu kan ada rata-rata gula darah yang beredar. Betul ya dok ya? Dokter ya? Nah, jadi pada saat kenyataan HbA1c yang mereka rutin latihan beban bisa turun lebih cepat, itu membuktikan bahwa apa? Bahwa gula darah yang beredar itu bisa ditarik sama otot rangka kita. Nah, jadi ini bahkan ada satu case lagi ya dari peserta yang setiap hari Minggu tuh mungkin pasti banyak teman-teman yang sudah ikutan. Ada laporannya gitu, Mas. Dulu aku cuma hanya intermittent fasting, masih masuk karbo segala macam, disuruh waktu itu latihan beban sama dokter ya. Nah, HbA1c-nya juga bisa turun, masih makan nasi loh. Ya, masih makan karbo loh. Ya, dan lumayan baik. HbA1c bisa turun. Gitu. Nah, jadi ini pembuktian apa? Pembuktian bahwa memang dengan latihan beban, ya efektivitas untuk insulin menjadi sensitif, ya itu juga sangat dominan sekali. Karena otot rangka kita, otot dan otak, ya itu harus distimulasi. Otak kita juga sama. Otak kita kalau jadi balik ke ibuku, cerita ibuku ya. Sekarang usia ibuku 77 tahun. Setiap hari aku tugasin adalah, nah ini titipan dokter waktu pingsan dulu ya, dokter sarafnya bilang ibu ini harus dilatih. Jadi ibu saya itu punya demensia. Jadi kalau karena jatuh waktu itu sampai sekarang sih, dan itu masih terus dilatih. Jadi short memory yang pada saat kejadian baru itu seling hilang. Gitu. Jadi misalnya lo dikasih makan nih, ntar besoknya protes, kamu kok nggak ngasih makan kemarin? Jadi harus sabar ya. Makanya kalau punya orang tua juga padahal dikasih makan kan. Jadi short memory loss. Tapi kalau ingatan yang lama, ya lama gitu, itu bisa detail banget. Ya. Nah, jadi maksudnya saya bercerita ini apa? Otak kita harus dilatih. Nah, jadi harus dilatih dan otot kita juga sama. Jadi kalau misalnya otak kita nggak dilatih, kita nggak mikir, kita nggak
ya bengong aja, tidak ngapa-ngapain, otak kita pun juga akan lama-lama tumpul. Padahal otak kita jauh lebih berenergi, lebih pintar lagi dengan tenaga keton ini sekarang. Ya udah banyak studi yang membuktikan seperti itu. Oke, nah jadi balik lagi, kenapa aku rutin latihan beban, ya kemudian bisa membuktikan dan kemudian aku bisa sharing ke banyak teman-teman, ya dengan hasil feedback yang menurutku sangat luar biasa ya. Aku juga sangat senang, ya akhirnya mereka bisa punya kemampuan yang lebih, gitu ya. Nah mungkin dari beberapa teman-teman mungkin aku bisa panggilkan ke depan ya, Dok Dar. Silakan Dok, sebentar. Mas Bam, monggo Mas, Mas Gofur. Nah ini mungkin 3 warrior yang ya mungkin ada beberapa teman-teman yang lain ya. Aku manggil yang 3 dulu nih. Tepuk tangan dong buat teman kita 3 ini. Mas Panji, ada mic lagi? Satu lagi? Mau nggak duduk, duduk dulu, duduk. Ya santai, santai, bukan ujian. Ya, ini Dok Daryati salah satu nakes yang luar biasa menurut saya ya. Nah jadi Dok Daryati itu udah mulai ikut latihan beban udah berapa tahun ya? 2 tahun ada ya? Ya, 2 tahun ada ya. Oke, bentar dok. Kita, oke, ini nyala dulu. Oke, Mas Bam. Oke, Mas Gofur. Nggak kedengeran, Jo? Oh, dinyalain dulu, bentar. Oh, ini aja deh. Oh, iya udah. Yes, Oke. yes. Oke, bentar ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja nih ya dengan Bapak Warrior ini. Nah, oke, Dok Dairati. Nah, jadi dulu Dok Dairati waktu mulai itu kenapa? Kau bisa tertarik untuk ngikutin kelas pelatihan Keto Fitness yang gratis setiap hari Minggu? Jadi ceritanya eh, kenapa saya tertarik latihan beban dan rajin ikut Coach Ebi tiap minggu karena gratis pertama. Terus yang kedua waktunya juga memang pas. Ya. Yang ketiga itu saya baru ikut kalau nggak salah berapa kali itu terjadi perubahan yang signifikan di lutut saya. Jadi sebelum KF saya kan lututnya sakit nih. Jadi nggak bisa duduk bersimpuh. Jadi harus duduk. Kemudian setelah ikut latihan beban, ternyata saya malah bisa bersimpuh itu nggak sampai 3 bulan. Nggak sampai 3 bulan ya? Nggak sampai 3 bulan. Mungkin karena kombinasi dengan KF-nya juga. Jadi berat badan saya juga menurun. Walaupun saya tidak mempunyai masalah di berat badan. Mungkin itu Coach. Oke, nah jadi key pointnya dari Dok Daryati adalah perbaikan secara fisik ya. Secara fisik. Secara fisik. Nah jadi sangat banyak teman-teman warrior yang punya permasalahan secara fisik. Kenapa? Karena kebanyakan dulu dari kita obesitas, betul ya. Nah obesitas banyak masalah tentang lutut, ada yang OA, kemudian ada low back pain, ya. Low back pain dengan posisi gendut itu kenapa sih bisa terjadi? Karena posisinya begini, apalagi yang sering kerja di back office ya, yang di laptop depan PC, ya kerja 8 jam, ya begini nih, betul? Ya. Nah low backnya tertekan. Oke, nah itulah kenapa pada saat KF rata-rata yang kena low back pain itu bisa lebih sembuh karena memang inflamasi rendah, termasuk seperti Dok Daryati tadi. Lututnya bisa cepat perbaikan karena inflamasi badan peradangan dengan KF kita sudah memiliki inflamasi yang jauh lebih rendah ketimbang waktu makan karbo. Oke, ditambah dengan latihan fisik ya. Nah, sehingga itu perbaikannya jauh lebih optimal ya. Nah, ini dari Dok Daryati. Itu aja Dok, ada lagi? Yang manfaat lainnya begini, sebelum KF saya itu memang punya kesulitan tidur. Jadi tidur itu sehari maksimal paling 3 jam. Tidur malam. Jadi tidurnya sudah jam 2, nanti jam 4 sudah terbangun. Nggak bisa tidur lagi. Saya pakai untuk bekerja, karena kalau nggak bisa tidur ngapain ya. Jadi untuk bekerja. Bekerja itu tapi nanti pas jam kerja terkantuk-kantuk. Tidur kan nggak mungkin di tempat kerja. Nah, setelah latihan beban itu ternyata tidur saya membaik. Jadi rasa kantuk itu cepat datang. Kalau tidak latihan beban
ngantuknya itu nggak ngantuk-ngantuk, jadi melek aja mau kerja aja kerjaannya gitu kan. Itu yang kedua, jadi tidur menjadi lebih gampang. Kemudian yang ketiga, pada saat baru ikut KF, saya itu karena nggak berbekal ilmu yang cukup, pokoknya nekat aja mau KF karena takut saya hipertensinya, takut saya stroke. Jadi ikut KF tapi tanpa tahu teorinya lebih dalam. Yang 5 pilar itu juga belum tahu. Jadi badan turun 18 kilo. Padahal saya nggak terlalu gemuk Nggak juga. terlalu gemuk juga. Kalau model, jadi tipikal model dari Dok Daryati ini namanya ektomorf ya. Jadi ektomorf pernah lihat temen yang makannya banyak banget nggak pernah gemuk-gemuk ya. Tuh lari kemana sih itu? Ya, sedangkan kita makan dikit tueng gitu langsung langsung jadi gede sendiri, betul nggak? Ya, itu namanya tipe badan ektomorf. Ektomorf itu metabolisme yang cepat. Ya, jadi karakternya seperti badannya Dok Daryati ini. Tapi Ya, setelah menopause naik juga, naik juga. Ya nggak Ya. bisa turun-turun. Itu membuat saya deg-degan karena sudah tahu kalau berat badan beranjak ke kanan, timbangannya biasanya akan diikuti diabetes, akan diikuti hipertensi. Dan itu sudah terjadi ke saya. Jadi saya seperti trauma kalau naik berat badan itu. Sudah hati-hati, sudah jaga ini, itu kok tetap naik juga gitu. Dan akhirnya kena hipertensi dan diabetes ditambah OA lutut. Jadi nggak bisa maaf saya Hindu, jadi kalau sembahyang tuh bersimpuh di bawah. Jadi saya suka malu, masih menurut saya sih belum terlalu tua ya, tapi kok nggak bisa bersimpuh gitu. Jadi duduknya selalu di pinggir tempat uh, adalah untuk nangkringin bokongnya gitu, nggak bisa di bawah. Jadi saya termotivasi ikut KF itu karena itu tadi. Kemudian setelah ikut latihan beban, yang di awal KF saya nggak mau makan sama sekali, nggak bisa, bukan nggak mau ya, setiap masuk itu selalu keluar. Akhirnya setelah ikut eh, eh, apa namanya latihan beban, itu nafsu makan saya bertambah. Jadi makannya tambah enak, kemudian tidurnya tambah enak, dan saya sekarang malah sering konsul sama Coach Ibi. Coach Ibi, berat badan saya kok naik terus gitu. Nggak apa, takut. Jadi pengalaman yang masa lalu itu gara-gara jarum timbangan ke kanan terus kemudian saya di hipertensi itu kayaknya shock banget gitu ya rasanya itu eh, sangat menakutkan, horor banget. Nah, tapi kata Coach Ebi tenang aja, yang itu yang nambah ototnya. Coba aja diukur misalnya bajunya masih muat nggak? Iya, tapi masih muat yang ukuran lama gitu. Ya, Tapi Mas Otot ya, naik. menghilangkan rasa was-was juga tidak mudah, Betul, Coach. Gitu. paham. Itu manfaat dari angkat beban. Ya. Oke, tepuk tangan dong buat Dok Daryati ya. Oh iya, saya sama satu lagi Coach, ini mungkin saya nggak perlu malu karena kenyataan. Jadi saya itu seperti menelan ludah sendiri, kualat kalau bahasa Jawanya. Saya dua nih kualatnya. Yang satu terhadap KF, jadi dulu saya sebelum mengenal KFLS-nya Mas Tio, itu kan ada namanya diet keto, diet keto. Saya udah diajak sama teman. Saya pikir diet keto apaan itu? Itu diet yang ekstrim. Jadi saya nggak mau itu. Padahal udah coba deh ini apa shirataki ya yang gitu. Pakai bubur ini nggak mau saya. Jadi belum terbuka pikiran saya. Kemudian saya bukan mager sebetulnya, senang olahraga, senang berenang, line dance itu senang banget. Dan setiap berenang itu selalu melewati gym. Di gym itu saya melihat waktu itu ya, udah musiknya gedombrang-gedombreng, ya kan? Kemudian lihat di dalamnya orangnya, ih apa sih itu? Kayaknya nggak itu banget deh, Nggak nggak. banget gitu ya. Ya, jadi akhirnya saya sekarang latihan beban malah ngajak-ngajak anak, ayo dong ikut itu, jangan jangan lari aja. Iya, bukan anak-anak itu kan kebiasaan lah kalau zaman sekarang sepedahan, lari pagi, jalan pagi, yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau angkat beban nggak ada yang kenal, karena setiap lewat di kolam renang itu, cepet-cepet gitu. Jadi ngelewatin gymnya itu cepet-cepet. Jadi anak-anak juga nggak ada yang seneng gym termasuk saya. Jadi saya bilang ini saya kualat tuh. Kualat tapi
Sangat Untuk positif ya. ya untuk penebusnya itu saya ngajak-ngajak orang juga, ngajak keluarga terutama karena ternyata manfaatnya banyak banget. Oke. Jadi yang sangat logis itu nambah massa otot. Iya. Seperti kata Coach Ibi tadi, Iya. insulin itu tidak akan apa ya, kalau kita nggak gerak, insulin nggak bisa memasukkan glukosa ke Iya. otot. Betul. Gitu. Betul. Nah, Ya, jadi itu. insulin resisten yang tadi mungkin juga dijelaskan Mas Tio adalah salah satunya adalah ketidakmampuan otot ya untuk menarik glukosa yang beredar. Nah, bahkan salah satu prediksi juga dalam sebuah jurnal yang saya baca gitu ya, trigliserid kita tinggi itu juga salah satu prediksi kenapa gula darah itu nggak bisa masuk ke otot gitu loh. Ya. Nah, bahkan seperti yang tadi bilang, saya punya partner bisnis ya, partner bisnis udah saya ocehin keto gini segala macem nggak mempan nih ceritanya gitu ya. Terus 6 bulan kemudian ketemu lagi gitu ya. Dia punya GERD yang cukup akut dok. Saya pernah ajak dia itu pagi-pagi saya ditelepon terus suruh nganter ke IGD di RS Pondok Indah dok. Gitu ya. Zaman itu dia belum pokoknya gaya hidupnya masih kacau lah ya gitu. Nah itu saya ceramahin tuh. Nah jadi ini intinya juga ya bagi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sharing aja. Ngoceh aja nggak apa-apa. Nanti didengar kok. Paham nggak? Ya. Jadi kalau misalnya mungkin, oh kayaknya nggak didengar, mereka dengar kok. Gitu. Mereka masuk kok. Bukti dari teman saya ini, ya terus selang 6 bulan nggak pernah ketemu lagi. Terus dia bilang, gue enak badan gue sekarang. GERD gue udah kumat. Lalu terus ngapain? Ya gue ikut saran lu kurangin nasi. Dia bilang itu. Dalam hati saya pikir, dulu gue diocehin. Dia ngomel-ngomel, ternyata dilakuin. Nah jadi maksud saya adalah, bagi kita misalnya kadang-kadang kita ngasih tahu orang gitu ya, nggak kayaknya nggak ngaruh gitu ya. Tapi mereka bisa dengar kok. Jadi makanya tetap sharing aja gitu ya. Tapi ini misalnya kita diolok-olok, wah nggak makan, biarin nggak apa-apa, gue sehat kok gini. Ntar mereka mikir kok. Dan yang menarik orang yang sama dok, bulan Februari lalu ya Bruno, dia ngasih ngasih labnya itu mirip orang KF. Ya, triglyceridnya di bawah 100 ya. Kemudian HDL-nya itu kurang lebih sekitar 60 cowok ya. HDL 60, lupa aku, triglycerid betul di bawah 100 ya, tapi dia masih makan nasi. Tapi dia rutin latihan beban. Paham ya? Nah, jadi intinya adalah apa? Intinya bukan berarti terus, wah teman-teman berarti gue masih makan nasi. Enggak, bukan gitu. Ya ini adalah komparasi dengan orang yang memang mereka tidak cut karbonya, mereka masih makan karbonya, tapi dengan moderat juga diimbangi dengan latihan beban, ternyata hasilnya mirip dengan orang-orang melakukan gaya hidup rendah karbo. Nah jadi menarik kan? Kenapa? Karena tadi otot itu sudah dilatih dengan rutin. Dia akan menarik gula darah berat dan trigliseridnya juga bisa turun. Ya gitu. Oke, makasih dok ya. Oke, sekarang lanjut Mas Bam nih. Ya. Iya. Nah, kalau Mas Bam nih, aku paham banget nih, karena dari awal aku nge-gym bukan mungkin, salah satu orang yang mungkin dulu lihat aku mungkin ceking, tapi nggak ngerti dia bisa percaya. Ya dulu pertama kali kenal kan dulu masih ceking banget pertama kali 2000 berapa tuh 2018 19. 2018 18 ya? Iya. Oh iya, iya. Iya kita pernah ketemu ya 2018 ya? Yang di seminar apa low carb yang dulu itu. Iya, iya. Nah jadi Mas Bam ini termasuk salah satu orang yang saksi hidup dulu aku ceking banget. Ya. Nah kemudian waktu aku mulai ngajar, maksudnya aku sharing, latihan beban, kebetulan Mas Bam ini salah satu warrior yang serius ya, ngikutin segala macam dan aku lihat perkembangannya juga bagus. Nah ada yang menarik dengan latihan beban yang Mas Bam sudah lakukan. Nah manfaat latihan beban adalah salah satunya dari tadi ya, itu yang sudah dibicarakan, salah satunya adalah refleks kita. Ya, refleks ya, karena kita sudah terbiasa ngangkat beban, baik beban tubuh atau karena kita sudah membiasakan diri. Nanti aku ajaran yang basic ya. Tapi yang menarik adalah kita waktu itu sedang kumpul di rumah Tecika ya? Mbak Novi. Mbak Novi, oke. Mas Bam ini kita lagi antre wudhu ya. Mas Bam ini depan aku persis ya, lagi antre wudhu di kamar mandi. Kemudian beliau terpleset. Mungkin bisa ceritain sendiri Mas. Ya waktu itu sih mau kamar mandi kan waktu itu kan pada Iya. ngantri mau sholat kan waktu itu. Nah kan Coach Ebi kan di belakangku saya persis ya kan. Nah itu kan tangganya kan curam. Tangganya kan curam. Dan nggak sadar waktu saya ngelangkah itu langsung serot gitu. Langsung kayak kepleset gitu. Cuman saya
langsung sek gini, langsung tangan langsung gini nahan. Nah, Tangan jadi langsung nahan tangan. Spontan langsung nahan tangan itu. ya, ini menarik ya. Jadi benar-benar aku lihat dengan mata kepala sendiri ya. Tangannya Mas Bam tuh megang ya. Paham ya, kalau jatuh duduk kan langsung buat yang nakes tahu itu bahaya ya. Betul ya. Nah, dia bisa nahan dengan sangat baik dan ada cedera nggak Mas? Enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Nah, Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Ya, kejengkang. Kejengkang yang benar kepleset, tapi refleks tangan aku lihat, aku aja sampai kaget gitu ya. Dan dia benar-benar Mas Bam ini refleks nahannya luar biasa. Nah, itu adalah salah satu refleks dari manfaat kita latihan beban. Ya. Jadi refleks kita belajar pada saat latihan beban memang tidak secara kita lakukan seperti itu, tapi karena kita sudah melatih dengan beban, sudah rutin segala macam. Nah, refleks itu ada. Ya, dan ini salah satu cerita di antara beberapa cerita yang lain ya, bukan hanya jatuh, ada yang kejadian yang lain dan sebagainya. Nah, ini korelasinya dengan gimana? Nah, nanti masuk ke dalam kenapa sih orang tua sering kepleset, betul? Ya, jatuh kepleset. Ya, almarhum papa mertua saya wafat kena jatuh, ya kena stroke, tapi kepleset. Jadi wafatnya karena nimpa di kepala, gitu ya. Nah, keseimbangan. Nah, jadi latihan beban itu melatih keseimbangan. Ya, keseimbangan kita dalam hal apapun. Gitu. Paham ya? Nah, ini sangat penting karena siapa sih mau pengen kecelakaan, nggak ada. Tapi namanya hari yang buruk bisa aja terjadi, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi kalau kita bisa sudah memiliki refleks yang bagus, ya seperti kejadian Mas Bam ini, proteksinya ada gitu. Refleksnya luar biasa. Apalagi Mas, mungkin yang bisa di-share ke teman-teman. Ya, dan alhamdulillahnya sih waktu kejadian itu kan ya nggak sampai kenapa-kenapa tuh, nggak pegel, nggak apa itu, ini normal, biasa-biasa aja gitu. Jadi seperti normal aja gitu loh, kayak nggak ada apa-apa intinya seperti itu. Kan ini nggak sadar, refleks itu juga nggak sadar sama sekali kalau saya nahan gini, nggak sadar. Nggak sadar ya? Nggak sadar, pokoknya berus kayak proteksi gitu aja udah. Dan kayak agak gini waktu itu jatuhnya sedikit begini. Nah iya betul. Seperti begini, agak pleset ke depan langsung. Pleset ke depan jadinya gitu. Jadi nggak sampai kena bokong nggak sampai gitu, nggak sampai kena. Jadi kayak tangan kenahan gitu aja. Dan nah, itu semuanya nggak spontan aja, nggak ada apa-apa gitu loh. Gitu, seperti itu. Jadi gitu spontanitas ya. Jadi spontanitas dalam kita reaksi apapun ya, kita punya refleks yang sangat luar biasa. Aku pun sudah ngalamin berapa kali ya. Gitu ya, refleks apa gini semacam itu jauh lebih cepat ketimbang dulu atau zaman masih mager. Tuh. Oke, makasih Mas Bam. Sama-sama. Lanjut lagi ke Mas Gofur. Nah, ini kalau Mas Gofur unik nih, agak mirip sama aku nih. Oke. Nah, Mas Gofur, Mas dulu BB dari berapa sampai berapa Mas? Ya, saya BB 73. Oke. Setelah ikut KF turun 22 kilo. Tuh, 22 kilo ya turunnya. Pokoknya waktu itu mau ini cerita dikit ya. Gak apa-apa. Saya dibully abis-abisan banget deh. Terutama istri saya kan memang kerja di gizi ya, ahli gizi. Dibilang Pak jelek banget sih katanya begitu. Lah serius bener ngomong muka segala macam itu. Teman-teman pada bilang di kerjaan jelek banget di saya bodoh amat, sempat hampir frustasi bener di KF 8 bulan diterusin apa enggak nih gitu di KF ya. Tapi dengan istiqomah tekad yang kuat, pengen apa sih lah dibilangnya saya spek badan segala macam juga. Akhirnya ya kayak gini lah. Sekarang saya juga waktu itu punya penyakit GERD, asam lambung. Jadi dulu kalau minum kopi itu baru seteguk aja langsung asam lambung naik, tenggorokan. Tapi setelah KF jujur alhamdulillah sehari ngopi 3 kali 4 kali aman-aman jaya gitu. Ya. Mas Gofur turun 22 kilo turun ya. Berarti dari BB berapa ke BB berapa tuh turunnya? 73 sama 72. Enggak sekarang enggak dari berapa ke berapa turunnya? Dari awal 72 ikut KF pelan-pelan turun tuh 5 kilo. Sampai paling rendah? Sampai mentok di 49 50 steaknya tuh. Oh, 49 50. Oke. Terus sudah rutin latihan beban kan berarti 2 tahun lebih ya? Iya. Nah, sekarang naik BB berapa? 2 tahun baru naik 5 kilo saya. 5 kilo? Iya. Ya. Nah, jadi artinya ada beberapa teman-teman mungkin yang memang kondisinya, ini hampir mirip nih Mas Gofur dengan Dokdar gitu ya. Jadi artinya karakternya memang, jadi gini, kita itu dulu merasa bahwa badan kita gede. Ya. Tapi ternyata gedenya gede lemak.
Paham nggak? Sama kayak aku dulu gitu. Gede-gede lemak, begitu lemaknya hilang, lah jadi cungkring. Kenapa cungkring? Kenapa kecil? Karena masa ototnya kecil. Lah orang nggak pernah olahraga, ya nggak pernah latihan beban, ya kan? Nah itulah gunanya kenapa harus rutin latihan beban. Jadi 5 kilo ya Mas ya. Oke, ini ada menarik lagi nih. Kemarin Toto ya berapa bulan lalu ya Mas Gafur laporan nih ke aku gitu. Coach, kemarin nih kemasukan ya karbo lah ya. Nah, karbo segala macam. Mungkin bisa ceritain singkat Mas, gimana tuh? Iya, dulu sih waktu awal-awal KF 5 bulan kalau kita kemasukan karbo ada alarm. Dulu pernah ceritanya mau nyoba nih, bener ke sih alarm ada gitu ya. Waduh, Saya makan bos ini jangan diikutin ya. ikutin Ini nggak boleh diikutin ya. pengen Ya. tahu. Saya makan sate pakai kecap. Pengen tahu nih. Bener terbukti kaki saya asam apa dulu nggak punya asam apa urat apa yang asam urat ya. Bangun tidur nggak bisa bangun saya. Apa itu nggak tahu pokoknya itu memang benar-benar terjadi tuh saya mengalami namanya sinyal alarm. Itu benar-benar saya nggak bisa kerja, saya nggak kerja itu benar. Tapi setelah tahu begini saya kapok bukan dalam arti ya enggak lah gitu-gitu lagi. Tapi setelah saya latihan beban, ikut yang panduan Coach Ebi setiap minggu juga, apa fitness juga dia di member gitu. Alhamdulillah sekarang alarm nggak pernah saya rasakan gitu. Walaupun dalam arti bukan ngajarin chatting ya, Bukan cheating loh ya Mas. bukan chatting ya paling nggak paling kalau gitu kalau sedikit chatting paling kalau ada family gathering tuh stok di rumah nih bawa kurang nih Bu. Saya kalau ada family gathering dari kerjaan saya bawa telur sekilo matang tuh. Ayamnya setengah kilo saya bawa tuh udah matang semua tuh. Nah kebetulan habis tuh makanan saya chattingnya bukan nasi Bu, roti sedikit gitu. Tapi alhamdulillah sekarang selama latihan beban Kos bahkan itu rasa alarm tuh nggak ada lagi Kos, hilang kayaknya Kos. Apa gitu Kos, benar saya rasakan itu. Oke, nah ini menarik. Kok bisa begitu gitu ya? Kok bisa alarmnya kayak mati atau dol gitu ya? Atau udah lost? Kan ini harus takut masih ketosis enggak ya badan saya? Oh, Karena ketosis pasti begitu. ketosis Mas. Kalau ketosis nggak usah khawatir. Ketosis pasti ketosis. Nah, kenapa nih aku menjelaskan ini terkait juga dengan topik kita hari ini adalah tentang diabetes. Tadi aku udah jelasin bahwa orang yang udah rutin latihan beban habis 1C-nya bisa turun ya, lebih cepat. Nah, sekarang ketika orang sudah ketosis, ya kemudian pada saat ada kemasukan karbo yang tidak sengaja, aku bicara tidak sengaja ya. Nah, akan terjadi biasanya alarm. Kenapa? Karena insulinnya udah naik duluan. Nah, sehingga ada silakan nanti bisa dicari videonya Mas Bobi Alim ya penjelasan masalah itu. Jadi intinya adalah insulinnya spike dan kemudian bisa langsung merespon kemana-mana. Nah, menariknya dengan latihan beban, yang respon duluan adalah otot. Kenapa? Karena otot itu bentuknya gula, glikogen. Ya. Nah, jadi pada saat kita sudah rutin latihan beban, rutin ya. Rutin itu cuma 3 kali seminggu yang seperti aku ajarkan tiap di kelas gratis Keto Fitness, itu sudah sangat cukup. Nah, itu sudah membuat otot itu menjadi sensitif, insulin menjadi sensitif. Nah, sehingga pada saat ada karbo yang berlebih masuk, yang harusnya insulinnya bisa langsung spike tinggi, itu gulanya udah ditarik dulu sama otot. Nah, itulah kenapa alarmnya bisa jauh lebih berkurang. Tapi bukan berarti terus harus boleh cheating ya. Aku tidak ngajarkan gitu. Tapi masalahnya adalah seperti tadi Mas Tio sudah jelaskan, gaya hidup KF adalah mengikuti gaya hidup masa lampau nenek moyang kita. Betul? Permasalahan utama adalah kita tidak hidup di masa nenek moyang kita. Betul? Ya, kita banyak berkeliaran nih. Kalau teman-teman mau save benar-benar 100%, bawa telur rebus setiap hari dari rumah. Loh iya bener. Betul nggak? Ya kan, mau aman itu. Udah, silakan Anda aman. Tapi ya apa mau kayak gitu? Ya kan? Ya kalau mau nggak ada masalah. Ini aku menjelaskan bahwa apalagi yang teman-teman mungkin kerja ya, harus meeting, ketemu ya. Aku dulu ketawain, lu buah apaan lu? Bentar, gue buka dulu telur rebus. Padahal gue banyak, bingung. Yang mau diajak meeting, dia mesen apa sih mesen telur rebus? Lama-lama gue pikir ya, ntar gara-gara gue nggak bisa dapat kontrak nih gara-gara. Kalau misalnya ini apa partner bisnis, calon partner bisnis jadi ragu gitu misalnya. Enggak, ini bercanda. Jadi maksudnya adalah kita lebih enjoy gitu ya, bukan bermaksud untuk cheating, tapi memang tidak bisa kita pungkiri adalah kalau kita beli makanan dari luar pasti ada gulanya, betul nggak? Kita mau beli di mana? Warung makan Padang, warteg itu sudah ada gulanya. Nah, sehingga respon-respon itu ya kalau mau bawa dari rumah selalu bawa dari rumah nggak masalah, aman. Tapi kalau nggak bisa, nah
proteksinya dari mana? Dari latihan beban. Gitu ya. Oke, makasih semuanya. Ya, tepuk tangan dong buat warrior-warrior ini. Terima kasih para warriors. Nggak apa-apa di situ nggak apa-apa Mas. Ya, thank you, thank you, thank you, thank you. Duh, keren-keren banget. Mas Ebi ada yang mau dipraktekin nggak? Ya, Harus oke. dong, ya kan? Oke. Nah, jadi kita Aku bantu ya. Maksudnya mau praktek nih kan? Iya, iya. Oke. Oke, jadi kita kalau di Keto Fitness kan sudah kami lakukan kelas pelatihan. Bagi yang belum silahkan ikutan. Bagi yang bingung ngapain segala macam itu selalu ada. Kecuali bulan ini ya, kemarin kita off karena emang ada webinar. Nah, jadi disitulah kita perlu belajar secara basic dulu. Ya. Nah, biasanya juga teman-teman pasti bertanya adalah perlu ikutan gym nggak? Nah, daftar membership nggak? Aku jawab tidak harus, ya. Tapi kalau teman-teman ada budget, kemudian mau daftar gym lebih bagus. Kenapa? Betul. Karena jadi termotivasi, gitu ya. Nah, jadi ada sekarang aku berdapat info Mbak, itu kalau misalnya Jakarta, Jabodetabek ini sekarang ada Fit Hub namanya, Oke. ya itu bayar cuma 250.000, ternyata bisa keliling-keliling Mbak. Jadi semua itu outlet. kayak chain gitu Ya, ya. kayak chain. Nah, itu bisa keliling-keliling. Di mana aja. Ya, di mana aja. Nah, jadi kalau misalnya mau daftar gym silahkan, tapi aku tidak wajibkan. Ya. Karena latihan beban di rumah sudah sangat cukup. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa latihan beban yang simple? Nah, tadi aku bilang bahwa kemudian otot kita tetap ready dalam hal menarik gula yang masuk, berlebih Ya, dan betul. sebagainya. Karena memang rutin dilatih. Nah, rutin dilatih itu adalah seminggu 3 kali itu udah cukup. Ya, jadi kalau misalnya pusing, bingung, mikirin gimana ya latihan beban. Oke, sebingung-bingungnya teman-teman. Ya, yang paling gampang ada berpikir pokoknya seminggu 3 kali aja. Ya. Nah, seminggu terserah mau Senin, Rabu, Jumat, ya. Dan bagi kalau misalnya yang bekerja, aku sangat anjurkan pagi hari. Pagi ya. Lagi fresh, ya. Kemudian tadi kan udah siapa tadi kalau sama Mas Bam ya, menjelaskan setiap habis latihan beban itu Upper. yang pertama lapar, yang kedua adalah ini feeling happy karena ada Moodnya bagus. moodnya enak. Ya. Endorfin, Dokter Mira. Endorfin kata Dokter Mira. Ya. Gimana, Ya. Mas Andi bener ya Mas? Iya, siap. Kalau udah latihan, banyak nih teman-teman. Taruh. Mas. Mas Ebi berarti personal trainernya resmi dong ya, certified dong ya. Jadi kalau misalnya arahan dari Mas Ebi itu selain dia mempunyai experience gitu ya sebelum jadi personal trainer, kemudian dengan ilmunya license personal trainer dan sekarang mungkin istilahnya ketosis personal trainer dong ya. Karena selalu latihannya dalam keadaan berpuasa. Ya, Nah, kemarin tanding itu juga dia. puasa, jadi pada bingung. Apa pas lomba ini? Iya. Coba lihat kaosnya. Wah, Puasa. ini aku nggak boleh minta nih. Aku soalnya orangnya ngileran kalau ada barang-barang orang minta aja gitu. Dan aku lihat juga ini, coba balik-balik, keren banget sih. Coba muter, ini keren banget dari nih. Keto Fitness. Aku kalau tadi ini. baru dikasih nih tadi Ya. pagi. Ada tulisannya healthy, nomor 1 healthy, fit, terus and strong. Ini berarti punya Keto Fitness-nya. Ya. Kalau ada yang mau artinya. beli di mana? Oh, bisa nanti pesan di depan. Di depan. Aku lihat juga tuh. Mungkin yang dari goodie bag ada itu ya. Ada. Kartu Imani. Aku Ya. belum kebagian. Dicek ya goodie bag yang tadi dapat goodie bag. Aduh, keren banget sih. Terus Mas, dari kemarin di acara Strongmania itu beda sama Strongman ya? Ya strongman-nya ya strongman ya. Strongman. Beda lagi sama Fisherman. Beda lagi, Mbak. Dan dalam keadaan berpuasa. Iya. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi Atau ada kelebihan sebaiknya kalau sudah terbiasa ketosis dianjurkan dalam keadaan perut kosong atau gimana? dia perut kosong nggak ada masalah. Jadi latihan dalam fase training atau istilahnya fase training itu memang banyak beneficialnya. Ya, jadi sangat bagus. Ada jurnalnya tuh ya? Ada jurnalnya. Akan tetapinya banyak teman-teman yang masih berpikir adalah kemudian long fasting. Nah, jadi artinya ini diprolong katanya. Diprolong. Jadi kalau misalnya sudah latihan beban kemudian ada rasa lapar, jadi ikutin sinyal tubuh ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya udah lapar, makan aja dulu. Nggak masalah. Kalau aku Gitu. lagi puasa Senin Kamis atau Itu puasa beda. Ramadan, Kalau dry fasting itu. enggak, maksudnya pas lagi dry fasting nih Senin Kamis atau puasa Ramadan atau Ayamul Bid, berarti jam berapa aku nge-gymnya? Bisa habis iftar atau memang pagi. Ya itu mau nggak mau. Ya, Atau jadi kalau misalnya Ramadan deketin ke jam maghrib boleh nggak? boleh deketin sejam sebelum iftar. Oh, nggak masalah. boleh. Oke. Ya. Jadi yang paling penting ya teman-teman adalah mengikuti sinyal tubuh. Yang pertama adalah sinyal lapar, yang kedua adalah sinyal haus. Ya, ini
banyak sekali yang terutama kerja di perkantoran yang dingin biasanya gak ada iya, rasa haus ya. Tapi Yes, sebenarnya yes. haus Oh, oke, karena nggak oke. keringetan kan. Tapi ada haus. Nah, tapi dilawan tuh. Nah, jadi harus diperhatikan dua itu. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Oke. Jadi kalau misalnya haus, minum. Misalnya mungkin botol 500 mili, ya minum mungkin 1-2 teguk. Ya Nih, kalau misalnya saat ini ada yang mau kita ajak nggak supaya semua pada minum dulu coba. Kita mau ajak latihan nggak nih? ya, Oke, diminum dulu, diminum dulu. Karena kadang-kadang kalau nggak diingetin nggak diminum. ya Anak saya juga gitu. Kalau udah klub renang karena dia nyemplung, jadi sama dia udah pelatihnya minum dipaksa air. suruh minum. Pelatihnya bilang ini target kamu selama 2 jam latihan nih 1 botol gitu. Ya, jadi Oke. di aplikasi di Play Store atau di App Store itu ada aplikasi pengingat minum ya. Nah, Ya. kalau misalnya masih sehari belum bisa 3 liter, Mm. nah silakan mungkin pakai aplikasi untuk mengingatkan minum. Aku setengah hari udah 2 botol tuh. Ya, Udah oke ya. aku dari pagi aja kalau sehari kalau aku ya itu bisa 4-5 liter kalau aku ya, nggak Ini usah aku ikutin. udah botol ketiga udah aman dong ya. Ya, botol Oke. ketiga. Padahal Atau nggak juga olahraga loh. ya, atau misalnya Olahraganya baru gini. mungkin punya teman-teman bisa punya tumbler atau botol itu yang mungkin 1 liter, Ya. mungkin bisa disiapin 3 liter misalnya. Oke. Nah, Mas, diangkat Mas botolnya Mas. Nah, Tuh. kayak gini. Ya, Eh, ini 1 liter ya Mas ya? Ya, ada yang 1 liter, ada 1,5 liter. liter. Oke. Ya, nah Satu jadi setengah berat juga ya bawahnya ya. ya, jadi maksudnya apa? Kalau mungkin teman-teman bingung udah berapa sih saya minum segala macam. Nah, jadi minum itu adalah sangat penting. Hidrasi dan terutama ada garamnya. Ya, garam. Ya, garam ini teman kita. Ya, apalagi yang teman-teman sudah Kasian latihan banget beban. ya. Ya, sodium itu sangat penting Dulu, untuk memasukkan asam amino ke dalam otot kita. dulu malah dilarang makan lemak, dilarang minum garam. Ya. Salah berarti ya. Salah. Oke, kita mulai berdiri ya karena waktu juga sudah semakin sempit. Kita latihannya berdiri atau jongkok atau apa nih? Ya, sederhana aja. Cuma Oke. aku mau mengajarkan hal basic aja ya, teman-teman bagi yang Jangan udah basic ikutan. dong, advance dong. Aduh, boleh nggak abis basic tambah lagi medium gitu? Oke, bentar pemanasan dulu daripada Pemanasan, oke. Pemanasan penting ya. Oke, berdiri semuanya. Ya, oke. Aku pegangin mic-nya ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian ke atas, sambil ke atas yuk. Ya, sambil ke atas. Tahan. 1, 2, 3. Oke. Tangan kanan ke kiri. Tahan. 1, 2, 3. Kiri kanan. Ya. Kemudian diputar. Yuk, 3 kali. Oke. Arah baliknya yuk. Oke. Kemudian pinggangnya diputar. Yuk, 3 kali. Ya. Oke. Arah baliknya lagi. Ya. Oke. Kemudian kaki diangkat. Nah, kalau yang nggak bisa berdiri masih perlu pegangan, nah keseimbangan masih belum benar tuh. Satunya lagi, tahan. Oke. Kemudian pergelangan digoyang, ya. Sama pergelangan tangan putar 360 derajat. Oke, ada beberapa cuma hanya basic aja yang aku juga sering kalau bagi yang udah ikutan di kelas pelatihan Keto Fitness. Oke, yang pertama adalah cara ngambil barang dari bawah. Ya, kenapa? Karena cara ini banyak orang akhirnya terkena low back pain. Ya, Yang sebelah sini maju dulu ke depan. Ya, di samping di mejanya samping nggak meja. apa-apa. Ya, boleh. Ini kan tabrakan nih, satu maju, satu mundur. Mbak Oke. Dewi ke depan, Mbak Dewi. Nah, gitu, selang-seling. Nah, ke depan sini juga boleh. Siap, udah posisinya udah oke. Oke. Oke, lihat dulu ya. Biasanya teman-teman kalau misalnya ngambil barang, bila begini, betul nggak? Ambil botolnya, taruh di depan. Ya, ini cara salah ya. Nah, kenapa? Cara salahnya adalah ininya melengkung. Paham? Nggak boleh, Nah, nggak boleh melengkung. ini terjadi tekanan. Itu yang terjadi namanya low back Oke. pain. Taruh dulu botolnya ke bawah. Sekarang cara yang benar gimana sih? Buka kakinya lebar dikit, Buka Oke, lebar semua. dikit. Oke. turunin, ngambil gini. Ya. Ya. Jadi yang ngambil yang turun bukan punggungnya tapi kakinya yang turun. Paham? Ya, kemudian naikinnya tendang. Nah, Tendang paham ya? kakinya. Tendang kakinya ke atas. Ya, ini sumo squat. Jadi agak mirip sama Ded. Ya, Mas Olis. Oke. Ya. Sumo, nggak usah terlalu lebar, tapi yang penting buka dikit, turunin. Bokongnya tarik ke belakang, turunin, ambil barangnya di bawah, kemudian tendang. Atau mungkin pakai kursi ya dok, coach. Ya, tendang. Gini, ke bawah, ya. Gimana Oke. dok?
Iya. Iya. Boleh. Iya. Nah, jadi memang potensinya low back adalah low back pain. Kenapa? Karena ininya melengkung. Dan melengkung kecuali orang yang punya fleksibilitas tinggi dan sudah terlatih otot low back-nya, itu pengecualian. Nah, ya. Jadi mungkin kalau ada yang lihat misalnya orang yoga ya, dia bisa punya gerakan yang begini nih, ya. Nah, itu sudah latih, beda, ya. Oke. Tapi bagi yang teman-teman biasa, ya. Nah, jadi ngambilnya begini, ini aman ya. Nah, Apalagi ibu-ibu yang sering ngangkat ember cucian Iya. gitu. ya taruh Ngambil potnya, ember cucian tuh asal atau pot tanaman. saya punya teman dokter saraf, ya pasiennya hampir sebagian besar ibu-ibu, ya low back. Kenapa? Itu tadi, ya Bungkuk pekerjaan begini rumah. nggak boleh berarti ya. Nah, jadi ngambil. Nah, nanti kita belajar masalah ruku ya, Ziani ya. Oke, jadi paham ya teman-teman ya. Ya, Oke. ya. Diulang coach. Oke. Diulang ya. Oke, Jadi kaki. perhatikan lagi. Jadi misalnya ada objek di bawah nih, Oke. ya. Kita mau ambil, tinggal buka aja kakinya. Oke. Buka dikit aja, nggak perlu lebar banget, nggak usah. Ya, Buka relax dikit, saja, relax. kemudian turunin. Nah, turunin kita ngambil. Ya, kemudian tendang. Jadi bukan ini yang dinaikin, kakinya nendang. Kakinya yang aktif ya. Kakinya aktif. Lihat ya. Kalau yang dari samping ya, dari samping lihat postur. Kalau kita biasanya kita ngambil begini, betul nggak? Nah, ini makanya jadi terjadi potensi low back. Nah, kalau yang tadi kita buka, pada saat kita buka, kita mengurangi namanya range of motion. Nah, sehingga pada saat kita ngambil, kita turuninnya begini. Lihat ya, punggungnya. Kan nggak gini, ya. Jadi kakinya yang turun. Nah, kaki yang turun, kemudian kakinya nendang. Oke. Paham? Bagian pantatnya itu diberatin ke belakang kayak kita mau pura-pura duduk gini ya, coach? Ya, nanti yang penting itu dulu ya. Oke. Paham ya? Oke, Ke gitu ya. kamera. Itu Oke. bisa dinamakan namanya sumo squat. Nah, sekarang kita belajar squat yang beneran. Squat beneran. Yo. Boleh? Squat beneran Kursinya dihadapkan kursi- keluar. Dihadapkan keluar dihadapin gini. keluar, Gini ya. dihadapin keluar Nah, kursinya. putar gitu. Dihadapkan keluar. Dan Ngadepin keluar, terserah. Keluar. Ya, keluar. Ngadep keluar. angkat kursinya jangan juga asal-asalan ya. Pelan-pelan angkat kursinya. Ngambil kursi juga sama. Nih. Ya, lihat nih coachnya. Ngambil kursi. Punggungnya lurus. Gitu. Ya, jadi jangan sampai low back-nya ini melengkung. Nah, posisi punggung lurus ini yang sangat penting. Nah, jadi kalau misalnya kita ngangkat, pindahin. Nah, jadi posisinya adalah punggungnya harus lurus. Nah, ya. Jadi kita ngangkatnya begini. Ini yang sederhana ya. Jadi latihan beban itu adalah kita menginikan gerakan sehari-hari. Nanti aku kasih lihat videonya ya. Tapi kita praktek dulu. Oke, sekarang kita masuk ke squat ya. Nah, squat banyak orang yang masih bingung dan banyak orang yang takut. Ya. Padahal sebenarnya squat ini gerakannya begini kan. Turun ya. Oke. Nah, sekarang squat ini sebenarnya gerakan dari duduk berdiri. Ya, jadi gerakan squat ini begini. Kemudian berdiri. Yuk. Makanya tadi kursinya kita buka. Yuk, duduk dulu yuk. Yuk, ayo duduk. Oke. Ya. Kemudian berdiri yuk. Nah. Turun lagi. Nah, ini squat ini. Berdiri, yuk. Oke. Turun lagi. Oke. Yuk, berdiri. Nah, jadi ini squat. Ya. Terus Jadi- kita praktekkan jadi- kalau tanpa kursi ya, coach? Iya. Misalnya dimundurin nih. Mau squat. Sekarang Akan-akan mau duduk ya. ya, jadi sekarang kalau misalnya mau melatih tanpa kursi, kita tinggal tarik bokong kayak seakan-akan ada kursinya di belakang. Turunin. Kalau belum bisa sampai bawah nggak apa-apa ya, jadi paksain. Kalau cuma bisa sampai segini, it's okay. Ya, semampunya. Ya, jadi tidak harus dipaksakan. Makanya nanti kalau misalnya apa? Ya, tetap lurus. Tetap lurus. Iya, jangan melengkung. Nah, gitu Bang, harus lurus Bang. Nah, ya, kalau belum bisa, nah jadi pengecualiannya adalah bagi teman-teman yang belum bisa, ya, gak apa-apa pakai kursi. Ya. Betul. Nah, Oke, Jadi- kita coba 1, 2, 3 barengan ya. ya barengan ya. Siap. Kursinya dihadapkan keluar Berdiri boleh. dulu ya, berdiri ya, pakai kursi sekarang. Ya, hadapkan Ya, keluar atau ke 5 dalam. rep aja ya, 5 rep ya. Rep itu 5 rep. tangan. Repetisi artinya ya, 5 Repetisi ya. repetisi. Oke, yuk 1, duduk. Oke. Oke, berdiri. Oke, itu 1, 2, turun. Duduk, benar duduk. Yuk, berdiri. 2, 3, turun. Oke, berdiri.
Oke, 2 lagi. 4. Good. Berdiri. Oke. 5. Turun. Berdiri. Tepuk tangan dong. Kerasa nggak bedanya? Berasa Jadi selama pahanya? ini squatnya asal-asalan ya? Iya, baru deh terasa. Oke. Ada lagi mungkin gerakannya, Ya, jadi Coach, yang terakhir? sederhana itu ya. Ya, jadi squat itu sederhana. Yang tadi sumo squat, tadi squat. Nah, jadi bagi yang di back office, yang duduk, yang sering duduk, nggak apa-apa. Nanti misalnya mungkin, ya, dan ingat, tapi yang paling penting adalah ingat, tidak perlu overtrain. Yes. Ya. Nah, jadi dalam satu gerakan itu 3-5 set aja udah cukup. Ya, gerakannya 3-5 gerakan juga udah cukup. Dan tidak perlu tiap hari ya. Gitu. Jadi tidak perlu tiap hari. Ya, paham ya, teman-teman ya. Nah, jadi kenapa itu penting? Nah, mungkin Mas Panji siapin yang itu dong, satu video. Ada video ya, oke. Sorry Mas, yang ada yang gerakan untuk sehari-hari itu loh, yang ada dorong segala macem. Oke, yang mana Coach? Silakan pilih, di balik pintu rahasia kita akan berhadiah door prize apa. Oke, yang kanan jangan. Yang kiri nomor 2. Nah, ya. Oke. Silakan disimak ya teman-teman. Oke. Dari awal, Mas Panji. Itu kayaknya ngangkat belanjaan dari bazar di luar ya. Sama kayak Ya, Ziani nih. belanja siapa? Nah. Ya, duduk sambil berdiri. Oke, terus satu lagi Mas Panji yang paling kiri. Yang paling pertama. Yang pertama. Ini agak lebih panjang. Sukses. Nah, ngelakuin kayak gini, dorong ke atas. Ya, Ya, naik kereta atau naik pesawat ya. ini yang tadi. Oke, Belanja dari bazar Keto Talks. cut ke atas, ya kan? Oke, Yeah, tepuk tangan dong. oke, Itu terakhir. nggak terbayang ternyata setiap hari kita lakukan ya. Nah, jadi latihan beban itu seperti tadi pengalaman dari Mas Bam segala macam itu kan buat seharian kita akan jauh sangat membaik. Nah, terakhir adalah Oke. bagaimana teman-teman bisa merasakan otot yang dilatih. Yuk, ya, yang pertama, duduk nggak apa-apa, duduk. Yang pertama, tangan kiri megang Megang di lengan bawah. Oke. grip, beginin. Hmm. Ada yang gerak? Oke. Gini. Berasa ada yang gerak di sininya? Ini pegang ya, tangan kiri megang, ininya, nah, ada yang gerak? Ya udah, itu namanya otot forearm. Ya, paham? Ya, kita giniin. Itu ngelatih grip. Yang bergerak adalah otot forearm. Oke. Nah, Pak Mbak Sari, maaf. Nah, pindah ke atasnya, sini, bicep. Ya, gerakin dari gini ke gini. Dari bawah, naikin. Ada yang bergerak? Ya, itu otot bicep. Paham ya? Oke. Belakangnya, sini, pegang. Yuk, lurusin. Oke, giniin lagi. Ada yang gerak? Ya, itu namanya tricep. Paham ya? Nah, makanya tricep gerakannya adalah begini. Bicep adalah gerakan begini. Oke, sekarang pegang pundaknya. Ya, naikin bahunya. Ada yang gerak? Ya, itu namanya upper trap. Kita punya otot punggung, namanya trapezius, itu menjulang dari atas sampai bawah. Ya, ada upper trap, middle trap, lower trap, trapezius. Nah, jadi kalau yang di atas, kalau teman-teman suka pakai backpack segala macam, nah upper trapnya yang dilatih dan biasanya suka kemeng kalau nggak pernah latihan beban. Ya, di sininya yang kemeng. Paham? Oke. Yang berikut, pernah dengar namanya otot sayap? Ya, latissimus dorsi. Nah, ini yang paling susah ngerasainnya, tapi gampang. Sekarang mau pegang. Oke. Pegang di sini. Ini let's di sini nih. Oke. Kemudian siku gerakin agak rapet. Ada yang gerak nggak? Ya udah, itu otot sayap. Paham? Makanya gerakan otot sayap latihan namanya row, ya, yang gerakin adalah siku. Ya. Karena siku ini adalah yang penggerak untuk otot sayapnya. Jadi bukan ininya yang digerakin.
Karena tangan kita bisa kita gerakin gini, bisa begini. Ya. Nah, kalau melatih otot sayap tadi kan bergerak kan sayapnya. Nah, jadi siku yang latih. Oke. Kemudian otot dada. Ya, tangannya gini. Pegang dadanya. Mbak Sari. Ya, dada sendiri. Kesempatan banget, bukan Oh, dada sendiri. Dada sendiri ntar malam lah ya. Nah, pegang dadanya. Ya, kemudian giniin. Nah, ada yang gerak di dada? Ya, itu otot dada ya. Nah, jadi gerakan otot dada, nah untuk isolationnya begini. Nah, ada yang gerak? Nah, itu otot dada. Oke. Nah, kalau otot paha depan tadi udah berasa waktu squat? Ya, itu paha depan. Nah, sekarang terakhir. Pegang ininya, betisnya. Ya, sambil duduk ya, sambil duduk. Yuk. Sambil duduk. Sorry. Pegang betisnya. Giniin. Jinjit. Ya, ada yang gerak? Ya, itu betis. Paham? Ya. Jadi Nah, nanti lanjut lagi di free basic weight ya, training setiap nanti hari lanjut. Minggu sama Nah, Coach jadi Ebi. untuk teman-teman tahu, paham, ya otot kita itulah yang membuat semua hal menjadi makin baik, ya, KF-nya makin bagus, ya, kemudian metabolisme makin bagus, karena menaikkan massa otot, menaikkan metabolisme. Ya. Nah, jadi kalau di mesin Tanita tuh, BMR-ku udah naik. Nah, bedanya latihan beban dengan kardio adalah kardio, kalau kelamaan BMR-nya bisa turun. Kalau latihan beban dilakukan dengan tepat, durasi yang pas, ya, tadi sudah banyak teman-teman sudah testimoni, tidurnya lebih bagus, ya kan? Dan metabolismenya jadi naik. Tahu metabolisme naik, BMR naik. Kita nggak ngapa-ngapain, kalorinya keluar sendiri. Yes. Nah, inilah kenapa Mas Tio menganjurkan latihan beban supaya agar teman-teman yang tadinya jadi tidak hanya KF ini tidak hanya makan ya, berhenti karbonya, kemudian teman-teman senang langsing, jangan salah. Kalau sudah langsing dan kelamaan magernya, ya akhirnya bisa menggemuk lagi. Yes, betul. Ya, bisa. Penjelasannya panjang. Ya, silakan nanti bisa cari videonya Mas Bobi Alin. Oke. Ya, gitu aja. Sip, tepuk tangan dong buat Coach Ebi. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.